Halo my friend. Nah sekarang di video kali ini video pertama sih, video tentang ya otomotif. Kita sekarang akan membahas Vespa di Peugeot Otomotif. Halo my friend, sekarang kembali lagi sama saya Rama di channel Amita Bramantara. Jadi aku sebenarnya punya Vespanya itu warna hijau. Mungkin kalau yang kenal aku udah tahu kalau aku punya Vespa warna hijau yang aku kasih nama Peugeot. Jadi ini dia Vespanya. Jadi ini Vespanya. Sekarang aku mau pindahin dulu Vespanya karena Vespanya pernah dipakai kira-kira udah ya tahun lalu lah saya dipakai. Sekarang aku pindahin dulu Vespa. Nah, jadi kita di sini akan ngomongin tentang Vespa. Jadi aku punya Vespanya itu sebenarnya warisan dari kakekku. Nah, kakekku dulu sebenarnya suka sama Vespa, jadi dia pecinta Vespa, suka keliling-keliling naik Vespa. Terus, nah kebetulan aku lihat Vespanya bagus, jadi ya aku minta satu Vespanya gitu. Nah kebetulan aku mungkin dipercaya sama kakekku, jadi aku dikasih satu Vespanya. Nah Vespanya itu kebetulan warna hijau. Nah karena Vespanya warna hijau, jadi kenapa sekarang ini namanya Peugeot Otomotif? Karena Peugeot itu adalah singkatan dari Vespa hijau. Aku dapat Vespa ini dari kakekku. Terus aku dulu waktu ya tahun 2014 aku dari Denpasar ke Tabanan itu kampungku. Jadi aku dari Denpasar ke Tabanan sama temen SMP. Aku kesini untuk ngambil Vespanya dan dibawa ke Denpasar. Lalu di Denpasar, lalu aku sampai sini sama temanku itu namanya Sandy Agastya. Aku biasa panggil dia Dacin. Jangan ditanya Dacin apa, nanti kita bahas. Nah jadi Sandy ini karena sebenarnya Sandy ini kebetulan dia ada waktu kosong. Nah aku ajak untuk ngambil Vespanya. Terus aku kasih dia bawa dulu setengah perjalanan, habis itu baru sisanya aku bawa. Nah jadi dulu itu aku sebenarnya nggak pernah sama sekali bawa Vespa. Itu pertama kali aku bawa Vespa langsung dari Tabanan ke Denpasar. Itu kira-kira perjalanan 1 jam lah. Terus aku selama perjalanan banyak banget ngerasain kendala, kayak tiba-tiba mati lah karena koplingnya salah, maksudnya gara-gara ganti persneleng lupa mencet kopling. Nah banyak lah masalahnya. Terus nah sekarang kita akan bahas tentang Vespanya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Vespa ini banyak sekali kendalanya. Kalau misalnya kita naik Vespa itu, pertama sistem mengendarainya beda karena ganti giginya itu di tangan. Terus berat juga. Terus pasti kalau misalnya baru-baru naik Vespa itu ngerasain ini bukan motor yang cuma bodi plastik, tapi ini bodinya besi, jadi kerasa banget beratnya. Nah dulu itu sebenarnya kakekku itu suka bawa Vespa, tapi dia nggak suka modifikasi Vespa, dia sukanya yang standar-standar. Nah setelah aku bawa, jadi aku berinisiatif untuk nambahin sedikit part-part untuk mempercantik Vespanya. Jadi dulu tuh Vespanya kayak gini, bagiannya maksudnya masih ya polos lah semua, tidak ada variasi apa-apa. Itu tahun 2014. Terus aku
langsung ganti. Pertama kali aku langsung beli bagian untuk di frame lampu depan itu kayak gini. Frame lampu depannya itu aku buat, nah jadi aku ganti frame lampu depannya, terus aku beli yang model yang Spartan gitu. Terus aku beliin juga pelindung depan, pelindung besi untuk di sayap depannya itu. Terus dulu sebenarnya joknya Vespa ku itu dia pisah tempat duduknya ya, yang kayak model-model jadul gitulah. Nah terus aku inisiatif untuk beliin yang ya model langsung itulah, biar sedikit modern. Terus tapi warnanya nggak kayak yang sekarang kita lihat di video ini. Warnanya dulu sebenarnya sadelnya warna coklat ya, mungkin kakekku tuh dia pengen model yang klasik banget, retro gitu apa gimana namanya, aku nggak tahu. Yang tahu boleh komen di bawah. Nah setelah itu aku beliin dia rak besi di belakang. Nah itu dia rak besinya itu sebenarnya untuk nyimbangin biar di depan ada variasi, di belakang juga biar ada variasi kayak gitu. Terus sisanya udah nggak ada lagi. Terus aku ganti juga kulit sadelnya jadi warna hitam biar sesuai, biar cocok lah sama gininya, sama variasi yang lain. Nah jadi itu dia beberapa variasi yang aku isiin. Sebenarnya nggak terlalu ekstrim sih variasinya, maksudnya tidak sampai kayak keren banget gitu, tapi yang ya biar enak dipandang aja. Terus Vespa ini juga ngasih aku pengalaman berkendara yang berbeda banget. Jadi aku bawa Vespa itu pas zaman SMA, aku pernah bawa ke sekolah. Terus di sekolah temanku jahilin, pas aku lagi di kelas tiba-tiba Vespanya di luar karena nggak isi kunci kayak yang kita lihat di video. Walaupun ada lubang kunci tapi itu bukan untuk on off, tinggal di selengar aja udah langsung mau hidup. Terus pengalamannya aku naik Vespa ini ya, dulu aku sempat kenal teman-teman SMA aku ada yang suka Vespa, jadi aku pernah ride juga, pernah ya ride-nya ke daerah masih di Bali sih ride-nya, dan sampai sana kita aman-aman aja. Setelah itu seperti biasa kendalanya di Vespa, karena mungkin perjalanan jauh tumben aku juga nggak dapat ngecek karena itu pertama kalinya aku perjalanan jauh. Jadi di Vespanya tuh mungkin dia mesinnya panas, jadi busi yang di sana tuh, busi yang untuk Vespa itu dia gosong, businya tuh di bagian sini. Itu aku kasih lihat videonya. Terus bagian businya gosong, terus aku bersihin biasa. Aku nggak bawa busi pengganti. Terus aku bersihin biasa, aku pasangin lagi, masih mau hidup. Dan pas perjalanan pulang itu tali atau seling koplingku itu pegat. Seling kopling itu putus dan aku nggak bawa penggantinya, dan terpaksa harus didorong dari daerah Badung ke Denpasar. Itu lumayan perjalanan jauh terus didorong, aduh, dan itu kondisinya udah malam. Nah itulah ya pengalamanku selama naik Vespa. Nah itu awal-awal, lalu aku beranjak ke kuliah, aku pernah bawa juga ke daerah Singaraja. Itu perjalanan paling jauh aku naik Vespa dari Denpasar ke Singaraja. Itu karena aku sudah tahu aku udah persiapin Vespanya, udah aku servis, sudah aku benerin, jadi aman-aman aja sampai di Singaraja. Di Singaraja juga aku pakai keseharian. Nah setelah itu kira-kira tahun 2019 2019. Nah 2019 pertengahan aku lama nggak bawa Vespanya itu lagi ya. Vespanya itu diam di rumah, nggak pernah kepake, nggak pernah terurus. Sama kayak di video awal tadi kan, aku pindahin Vespanya dari keadaan itu dari sekarang 2020, itu tahun 2019 terakhir aku taruh posisi kayak gitu. Terus setelah aku cek sebentar tadi, di bagian
Vespa itu seperti biasa, kalau udah lama didiamin pasti ada bagian yang bikin nggak mau hidup lagi Vespanya, yaitu bagian karbu pasti kotor. Terus Vespa ini juga kalau misalnya nggak pernah dipanesin setiap hari, sehari 2 hari aku nggak hidupin Vespanya, pasti bakalan antara banjir, kalau nggak banjir pasti businya langsung kotor. Pasti itu aja masalahnya Vespa sebenarnya, Vespaku sih terutama. Itu aku pernah juga dulu Vespaku nggak mau nyala lampu depannya, nggak mau nyala lampu semuanya, nggak mau nyala bel, nggak mau nyala. Dan setelah aku tanya di beberapa bengkel, ternyata memang karena sudah terlalu lama, mungkin karena sudah terlalu lama kabelnya tuh, kabel di Vespa di bagian dalam itu rusak. Itulah aku udah sempat benerin gitu. Terus bagian apa lagi ya, yang paling sering rusak itu busi paling. Terus banjir kalau misalnya salah nyampur oli. Terus ya itu aja sih, sisanya aman-aman aja aku selama aku pakai Paijo ini. Setelah aku cek, pas aku ngeluarin Vespa itu aku dapat cek sedikit bagian Vespanya yang sekarang kenapa nggak mau hidup. Waktu tadi aku dapat coba slenger, dan tiba-tiba slengernya itu untuk ngidupinnya itu nyangkut. Nah mungkin itu nanti aku akan benerin biar mau lagi bisa semoga nggak terlalu parah sih rusaknya. Terus tadi aku juga lihat bensinnya juga lagi sedikit, mungkin pasti bensinnya itu karena dia lama didiamin pasti bakal mengendap dan itu pasti bikin kotor mesin. Nah itu nanti aku akan sekalian servis di video berikutnya. Mungkin perkenalan untuk Paijo nya segitu dulu. Jadi itulah video tentang Paijoku atau Vespa hijau yang aku punya di Paijo Otomotif sekarang. Nah jadi karena ini video yang pertama, mohon kasih saran, komentar, dan apapun di kolom komentar, dan share kalau kalian ingin teman-teman kalian juga tahu apa itu Paijo. Terus like kalau suka, dan subscribe jangan lupa. Terima kasih udah nonton. A few moments later. Tentang Vespa itu Vespa jadul sih, bukan Vespa baru, karena aku juga belum punya biaya lebih untuk beli Vespa baru. Curhat sedikit.